process ended successfully. Skynet system is ready to use. Halo sahabat desa. Pada pembahasan kali ini saya akan mengajarkan kepada sahabat desa bagaimana sih caranya kita menginput data kelompok yang ada pada lingkup desa kita ya. Yang mana nanti data kelompok ini juga bisa dilihat oleh publik atau siapapun yang berkunjung ke halaman sistem informasi OpenSheet desa kita ya. Lalu bagaimana caranya? Langsung saja ya teman-teman. Kita cari menu kependudukan. Lalu kemudian di sana ada, kita lihat menu kelompok ya. Nah, pertama-tama yang perlu dilakukan teman-teman, jadi kita perlu menambahkan kategori kelompoknya dulu sebelum menambahkan data-data struktur mulai dari ketua, sekretaris, dan lain sebagainya ya. Pertama-tama yang perlu kita lakukan adalah kita tambah kategori kelompoknya. Lalu setelah itu kita klik tambah kategori kelompok baru ya. Misalnya kategori kelompok tani misalnya ya. Misalnya perkumpulan para petani. Kelompok tani. Lalu kemudian kita simpan ya. Lalu bisa juga kita tambahkan lagi ya kategorinya. Misalnya kategori kelompok ternak misalnya. Peternak. Lalu setelah beberapa kategori sudah kita buat, lalu kita klik kembali ke daftar kelompok ya. Lalu setelah itu barulah kita klik tambah kelompok baru. Nah, maka akan muncul beberapa kolom isian yang harus diisi ya. Mulai yang pertama kali di sini kita disuruh isi nama kelompok. Misalnya kelompok kelompok tani ujung kulon misalnya ya. Lalu kode kelompoknya kodenya nanti diciptakan sendiri juga bisa. Nanti bisa menggunakan kode desa juga, nanti disesuaikan saja ya untuk kodenya sesuai dengan pilihan atau ini ya yang digunakan pada desa tersebut ya. Anggap saja kodenya 1. Lalu di sini kategori kelompoknya kita pilih ya, kategori sesuai dengan kategori kelompok yang sudah kita buat tadi. Biasanya kalau ini petani, dia berarti masuk ke ini ya, kelompok tani ya. Terus kita tentukan siapa yang menjadi ketuanya kira-kira. Misalnya yang menjadi ketua kelompoknya adalah Pak Irawan misalnya ya. Lalu kita lengkapi deskripsinya ya. Kelompok tani ujung kulon sejahtera. Ini sekedar contoh saja ya. Nanti deskripsi ini bisa teman-teman desa kreasikan sesuai dengan deskripsi yang diinginkan. Ini kita tambahkan saja ya. Kelompok tani ujung kulon ya. Lalu kemudian jika dirasa sudah pas, tinggal kita klik simpan ya teman-teman. Maka kelompok yang sudah kita buat tadi akan tersimpan dan terekam dalam aplikasi ini ya. Lalu selanjutnya kita klik ini ya, bottom ungu ini. Untuk menambahkan anggota-anggota maupun pengurus-pengurus dari kelompok tani tersebut. Misalnya
tadi kan ketuanya sudah kita masukkan ya. Lalu kemudian pada kelompok tani itu ada mungkin sekretarisnya, ada bendaharanya, ada anggotanya. Nanti di sini tinggal kita ini ya, cari ya database-nya sesuai dengan anggota maupun pengurus dari kelompok tani tersebut. Misalnya Septiana misalnya. Nomor anggotanya misalnya 1 atau 2 ya. Terus jabatannya sebagai apa dia? Misalnya sebagai wakil ketua ya. Nanti untuk nomor SK jabatannya nanti kalau memang memiliki nomor SK tinggal diisi, kalau memang tidak ada dikosongkan saja. Misalnya ini contoh saja ya. Keterangannya misalnya anggap saja kita isi dengan kata aktif ya. Nanti disesuaikan saja ya. Lalu kemudian jika anggota atau wakil ketua tersebut memiliki foto, nanti tinggal dilengkapi saja ya dengan fotonya. Lalu kemudian setelah dirasa lengkap, tinggal kita simpan ya teman-teman. Nah, secara otomatis nanti datanya akan masuk ke sini ya. Nah, ketika kita sudah menginput data kelompok ini, lalu bagaimana caranya agar publik atau orang yang berkunjung ke website desa kita itu bisa melihat rincian data-data kelompok yang sudah tercatat pada desa tersebut? Bagaimana caranya? Kita scroll ke bawah ya, kita buatkan menu di sini. Seperti biasa, cara membuat menu, kita klik menu admin web ini, lalu kita klik menu ya. Lalu kita tambahkan di sini ya menunya. Misalnya namanya kelompok misalnya. Nah, nanti jenis linknya kita tentukan ya teman-teman. Kita pilih yang kelompok ini karena kita akan menampilkan rincian data kelompok di halaman depan sistem informasi desa kita. Nah, tadi secara otomatis kelompok yang sudah kita buat akan terekam di sini ya. Tadi kita hanya buat satu saja ya nama kelompoknya. Lalu kita pilih ya nama kelompok yang sudah kita buat tadi. Lalu kemudian jika dirasa sudah terisi semua, tinggal kita klik simpan. Nah, coba kita reload ya halaman depannya. Nah, di sini sudah ada menunya untuk data kelompok tadi. Coba kita klik. Nah, di sini sudah ini ya. Sudah bisa ditampilkan ya rincian datanya. Mulai dari ketua, wakil ketua, dan seterusnya nanti silahkan dilengkapi. Ini sekedar contoh saja tadi saya buat 2 saja sebagai contoh. Jadi begitulah ya teman-teman cara menginput data kelompok pada sistem informasi desa OpenSheet ya. Baiklah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.